Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Alfionita, NPM 18111001004, kelas B semester 4, Prodi PGMI. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum dengan judul menguji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih yang dapat melarutkan diri dan tidak dapat dibedakan secara fisik. Larutan terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Berdasarkan derajat ionisasinya atau daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat memiliki daya hantar listrik yang kuat karena zat terlarut di dalam pelarut seluruhnya berubah menjadi ion-ion sehingga alfa sama dengan 1. Dan elektrolit lemah memiliki daya hantar listrik yang lemah karena harga derajat ionisasinya sebesar alfa kurang dari 1 dan lebih dari 0. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat terlarut di dalam pelarut tidak menghasilkan ion-ion atau tidak mengionisasi. Langkah yang paling awal yaitu siapkan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan siap, maka langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menyambungkan kedua batu batai ABC dengan menggunakan lakban. Nah, dalam penyambungan batu baterai ABC ini, kita dapat menyambungkan dengan kuat dan rekat agar tidak terlepas saat digunakan. Kemudian, langkah yang selanjutnya adalah memasang kabel. Nah, dalam pemasangan kabel, kita pasang kabel di sebelah kanan dan kiri batu baterai ABC. Yang pertama, kita pasang di sebelah kanan baterai dengan menggunakan selotip. Nah, kemudian kita pasang kabel di sebelah kiri batu baterai dengan menggunakan selotip juga. Setelah selesai, maka langkah yang selanjutnya adalah memasang lampu bohlam. Kita dapat menggantungkan atau meletakkan kabel di bagian kanan dan kiri atau depan dan belakang lampu bohlam. Setelah lampu bohlam terpasang, maka langkah yang selanjutnya adalah memasang elektroda. Di sini saya menggunakan elektroda adalah paku. Nah, dalam penerapannya, kita memasang kabel di bagian atas paku, kemudian beri selotip agar tidak lepas. Dalam pemasangan ini, kita pasang kabel ke paku di bagian kanan dan kiri kabel, atau di kedua sisi kabel. Setelah itu, kita pasang selotip di kabel agar tidak lepas saat kita gunakan. Nah, selanjutnya kita dapat uji coba lampu, apakah lampu bohlam bisa menyala atau tidak dengan cara menempelkan kedua paku. Yang pertama yaitu uji coba larutan garam. Apabila larutan garam dimasukkan sebuah elektroda, maka yang terjadi adalah munculnya gelembung gas dan lampu menyala dengan terang. Yang kedua yaitu larutan deterjen. Apabila larutan deterjen dimasukkan sebuah elektroda, maka yang terjadi adalah munculnya gelembung gas, tetapi lampu tidak menyala.
Yang ketiga yaitu air biasa. Apabila air biasa dimasukkan sebuah elektroda, maka yang terjadi adalah tidak munculnya gelembung gas dan lampu tidak menyala. Yang keempat yaitu air cuka. Apabila air cuka dimasukkan sebuah elektroda, maka yang terjadi adalah tidak munculnya gelembung gas dan lampu tidak menyala. Yang kelima yaitu larutan air jeruk. Apabila larutan air jeruk dimasukkan sebuah elektroda, maka yang terjadi adalah tidak munculnya gelembung gas dan lampu tidak menyala. Yang keenam yaitu larutan gula. Apabila larutan gula dimasukkan sebuah elektroda, maka yang terjadi adalah tidak munculnya gelembung gas dan lampu tidak menyala. Yang terakhir yaitu larutan aki. Apabila larutan aki dimasukkan sebuah elektroda, maka akan muncul gelembung gas dan lampu menyala. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa yang termasuk ke dalam larutan elektrolit adalah larutan garam dan larutan aki. Dan larutan yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit adalah larutan air jeruk, larutan air biasa, larutan air deterjen, larutan gula, dan larutan air cuka. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.